Terus oten-otennya mendengarkan. Apa kamu, Van? Orang gila kamu. Ini siapa dulu itu? Biar aja dulu catatnya. Oh iya, Ustadz Tahta dulu jelasin, jangan keburu disapa lagi, anteng dia. Iya, di situ dijelasin di ayat 6 itu sudah jelas orang-orang, perkataan orang kafir yang menolak Rasulullah. Makanya kalau ingin membantah itu kan ada di dalam Matius itu keluarganya yang mengatakan Yesus tidak waras itu. Maka kita harus punya senjata itu juga. Jadi cara menjawab, ya wajar di ayat itu kan orang-orang kafir. Namanya orang kafir ya pasti mengatakan yang bukan hanya perkataan. Nabi dilempar gitu itu. Beda dengan Yesus yang mengatakan Yesus gila itu keluarganya. Itu. Ya, jadi gampang jawab itu ya, wong udah dijelasin kok itu orang-orang kafir kok. Udah. Silakan Ito Rasmi, buka kamera Ito. Ito Rasmi. Haruskah sekarang buka kamera? Harus dong. Waduh, peta kali, Bang. Jangan gitu lah Bang Fandi loh. Halo, Kak Rasmi, Bu Rasmi. Peta, serius cantik peta. Peta tapi manis loh. Wow, Bu Rasmi hot banget ternyata, hot banget, hot mami, hot mam. Silakan diskusi, silakan. Gimana kabarnya Bu Rasmi nih? Udah lama loh kita nggak ngobrol. Ternyata Mama Pirang. Mama Pirang. Iya, Mama Pirang ini. Kayak gimana nih? Waduh. Ini aku tadi mau bilang samamu. Oh, jadi kamu nggak tahu yang namanya ayat Amsal waktu kamu Kristen. Dulu nggak tahu. Ketinggalan kamu. Aku waktu anak gadis itu ku buat untuk merayu cowokku. Dan kau tahu Kidung Agung. Dan kau tahu. Oh, jadi begitu ya. Aduh. Ketinggalan kau, Natalia. Namamu Natalia, tapi kurang. Aduh, kalau aku tahu itu dari dulu berarti aduh bisa semerayu apa aku ya? Harum bau manismu bagaikan semerbak. Aw. Sudah pakai itu merayu cowok. Aduh. Kau ya? Aduh. Iya, dulu nggak tahu Bu Rasmi. Coba dari dulu Bu Rasmi pendeta di gerejaku. Ya ikut aku. Zaman kau Natalia. Jangan ketinggalan zaman. Iya, serius ketinggalan zaman. Kita walaupun dibuat abad ke-1 tapi modern untuk pacaran dipakai. Tahu? Terus kalau yang itu di apa namanya? Agung. Terus kalau ini Amsal, terus Yeskiel itu yang di jamah-jamah itu gimana itu? Namanya kita, buat tutorial. Namanya kita playgirl ya kan. Tahu kok kalau playgirl gimana? Playgirl melawan playboy, begitulah. Oh. Astagfirullahaladzim. Terus berarti itu gunanya kau ini Natalia, tunggu dulu Natalia, berarti kau ini dulu pacarannya nggak pernah sekali pacaran kau langsung kelepek-kelepek terus kau jadi mualaf. Aku nggak, aku main-mainkan tuh laki-laki. Nggak bisa pacaran kelepek-kelepek mualaf. Berserak. Bu Rasmi, berarti itu memang manfaatnya loh kok di close cam, di on cam lah. Seneng ini loh lihat Bu Rasmi ini jelasin. Bu Rasmi, ini berarti kayak yang peta, aku kata si Pandi peta. Jadi malu Bang Pandi nggak ngeliat tuh hot mom itu udah filler loh dia, filler naik kencang semua itu mukanya. Bang Pandi tuh. Bu Rasmi, ini berarti kalau ayat-ayat yang kayak begitu tadi ya, Kidung Agung, Amsal gitu ya, itu dipakai berarti buat apa berarti?
Dipakai untuk seperti itu berarti ya Bu Rasmi ya, untuk pengalaman itu masa muda begitu. Kalau Kidung Agung, kalau Kidung Agung yang aku baca itu untuk pengantin ya, untuk pengantin. Itu Kalau yang anak-anak aku kecil, perhatikan di situ. Kalau kayak Yehezkiel, kalau kayak Yehezkiel gitu, itu mengingatkan kalau ada perempuan yang bersundal gitu. Dan di situ dikatakan perempuan yang bersundal itu kan orang Mesir, Oholiba Oholiba bersundal di Mesir. Oholiba adalah Yerusalem. Hagar juga Yerusalem. Jadi itu ngasih tahu kalau ada perbuatan seorang perempuan di Mesir gitu ya. Itu memberitahukan mungkin alasannya kenapa dia terbuang ya, mungkin itu alasannya itu secara tak langsung pemberitahuannya gitu. Gini loh, maksudnya gini loh Bu Rasmi. Kalau kayak gini nih, ayat-ayat kayak gini, bentar aku langsung bukain datanya ya. Ini nih. Amsal 7:18 saja. Untuk apa itu? Amsal, bentar, ini dulu. Bentar. Ini yang ready nih, Ini kayak gini ya. Ini ready nih. Yang ini ya. Coba ya, aku baca ya, tanpa merubah, tanpa menafsirkan apapun secara tekstual tertulis. Yehezkiel 23:20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersendal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Nah ini maksudnya apa? Kalau dibaca anak kecil gimana gitu loh. Saya nggak nanya kisahnya ini maksud apa ya. Cuma ini kalau narasi seperti ini loh. Ini dibaca sama anak kecil ini kayak gimana gitu loh Bu Rasmi. Nih terus kayak gini nih. Buktinya kau nggak baca. Susu di jama-jama ini. Buktinya kau nggak baca. Buktinya kau nggak bacanya Natalia. Buktinya Bu Rasmi dulu baca. Ya kan? Beda, aku kan playgirl. Iya, terus kalau dibaca sama anak kecil gimana Bu Rasmi? Kan banyak juga yang nggak dibaca gitu loh. Kalau dibaca, karena memang itu seperti yang kau katakan tadi, itu nggak dibacakan di atas mimbar. Itu betul yang kau katakan, ya kan? Nggak dibacakan itu di atas mimbar Natalia. Itu pengetahuan khusus ya gitu ya. Orang yang rajin baca Alkitab gitu ya kan. Kalau sekolah minggu pun, kalau sekolah minggu paling yang disuruh hafal tuh perjanjian baru aja. Yang saya tahu itu perjanjian lama itu kayaknya nggak malah dianjurkan untuk sekolah minggu ya. Yang dianjurkan itu perjanjian baru kalau sekolah minggu. Anak-anak itu kan sekolah minggu namanya kan. Itu memang nggak goyang keimanan kalau ada ayat-ayat seperti ini dibacakan. Nggak goyang iman orang-orang Kristen. Nggak goyang imannya kalau dibacakan dalam. Kenapa aku goyang? Yang aku goyang itu kau. Aduh host. Ini hot memo ini. Dia mau menggoyangkan host. Astagfirullahaladzim. Parah ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Ustadz Tata sampai bengong. Ini ngelihat pasiennya kok kayak gini yang datang. Gini loh Bu Rasmi. Kalau kayak gini nggak bisa dialog kita, ini nggak berbobot jadinya. Enggak, gini loh Bu Rasmi. Herannya gini ya, Bu Rasmi kan tadi bilang, iya di gereja aja nggak ada pendeta itu membacakan narasi ayat seperti ini, memang nggak ada. Tapi gini Bu, ini pengalaman pribadiku. Aku tuh dulu sering dibilangin mamaku gini, kamu kalau lagi malam-malam kebangun ketakutan, buka Alkitab, baca sembarangan aja, asal aja diaur, asal buka baca gitu. Tapi memang nggak pernah kebetulan buka ayat-ayat begini gitu. Tapi nih kalau terjadi ternyata dibuka ayat-ayat yang seperti ini sebenarnya pantas nggak Bu kalau ini dibaca dengan anak kecil? Nggak pantas. Oke, kalau menurut pendapat aku ya Natalia ya, anak SMP, pelajaran SMP kita udah belajar biologi ya.
Dan itu memang harus diajarkan kepada anak-anak supaya apa? Terkhusus untuk anak perempuan. Supaya apa? Supaya mereka pintar, supaya tahu menjaga diri ibarat. Ya itu kalau biologi supaya, SMP. Anak masih SD kan udah bisa baca, Bu. Anak SD kan udah bisa baca. Ya, apalagi zaman sekarang gitu ya, semenjak ada TV lah dulu, nggak usah dulu HP Android aku katakan, semenjak ada TV gitu ya, udah ada tuh film yang cium-ciuman gitu di TV ya, anak-anak nengok juga, hanya saja kita sebagai orang tua kita ajarin kalau begitu nggak boleh. Oh, berarti ini nggak boleh. Kesimpulannya berarti ini nggak boleh buat anak kecil, nggak boleh ini. Kalau begitu enggak gini loh ngasih taunya kalau udah besar suami istri begitu. Tetapi kalau belum suami istri nggak boleh kayak gitu ya Nang. Itu pemberitahuan ataupun pelajaran gitu. Karena supaya berarti, apa? Supaya mereka tahu kalau mereka kalau ada laki-laki supaya tahu menjauhkan diri supaya tidak dekat-dekat. Bukan menjauhkan Coba diri, kalau malah tidak tambah tahu. dekat itu. kok iya tambah dipegang gimana gitu kata anaknya gimana? Bukan, jangan salah kamu ya. Waktu aku nih buka kartu nih, waktu SMK aku ya, aku sama kakakku tuh ya kan, kakakku udah dewasa gitu ya kan, kami banyak anak kos di situ di rumah saudaraku gitu kan, tapi cewek semua gitu kan. Pada masa itu kan mau musim tuh kaset blue gitu ya. Waduh. Kakakku kan udah umur 30 tahun gitu ya kan. Terus kakakku bilang gini, yuk kita sewa itu kaset gitu kan. Tetapi gini kakakku bilang, dengar dulu, tetapi ini pelajaran sama kalian. Tapi memang kami nonton cewek semua ya, nggak ada cowok karena memang kami di rumah itu cewek semua, nggak nerima cowok, nggak gabung cewek cowok, nggak cewek semua gitu. Ini pelajaran sama kalian. Ya terakhir kita tahu gitu. Jadi kalau kita pacaran, Kemana-mana ini jadinya ini. Udahlah itu nggak usah kotor nanti, kok malah aku nanti kotor. Dengar dulu, dengar kalau kita pacaran, kalau kita tahu laki-laki itu udah mengarah kemana. Jadi kita udah bisa menjauhkan gini aja Bu Rasmi, diri, Bu Rasmi gitu langsung loh. Bu Rasmi, Kita udah tahu Bu Rasmi, jaga nggak gini. diri. Kita Bu sudah Rasmi, tahu gitu. nggak gini Bu Rasmi. Daripada lugu-lugu Aduh, pukimak kayak Bu Rasmi, si Natalia. Terakhir ke si Natalia jatuh cinta pertama langsung jadi mualaf. Waduh, semangat, jangan semangat begitulah, Bu Kermi, Bu Rasmi. Bu Rasmi, nggak usah aneh-aneh gitulah Bu Rasmi. Catatan Tadi kita catatan. iya, kita pertanyaannya ini tadi sebenarnya berdasarkan data yang ada gitu loh Bu Rasmi. Jadi kalau Bu Rasmi menceritakan pengalaman, kita juga nggak mau tahu gitu loh pengalaman Bu Rasmi seperti apa, itu cukup disimpan baik-baik aja masa lalu Bu Rasmi seperti itu. Karena nggak baik juga buat contoh gitu loh Bu. Tadinya kamu bilang bagaimana kalau anak-anak tahu? Ya kita harus ajarin itu ilmu. Berarti nggak apa-apa, berarti nggak masalah. Oh berarti intinya supaya gini dengar, supaya tidak seperti santriwati kusuk dulu, mana mungkin kalau dia paham dia nggak akan mau mengkusuk itu si Pompes ya. Yang kalau dia paham ini ilmu apa begitu, sih? Aduh, ini kok malah ke Pompes? itu. Bu Rasmi, di dalam Al-Quran nggak ada ya, nggak ada ayat-ayat yang seperti ini. Bu Rasmi, Bu Rasmi nggak usah kemana-mana karena di Al-Quran Bu Rasmi cari nggak ada ayat-ayat yang seperti ini, nggak ada Bu Rasmi. Jadi Bu Rasmi nggak usah menghalu. Ya Bu Rasmi ya, yaudah. Itu kan kenyataan tuh. Ya udah, nyatanya Bu Rasmi berarti ini nggak masalah dibaca sama anak kecil ya. Nyatanya seperti itu Bu Rasmi ya. Saya hargai pendapat Bu Rasmi. Nah kalau Ustadz Tahta gimana nih Ustadz? Karena di dalam Islam pasti memiliki sesuatu yang jauh berbeda dengan itu ya Ustadz Tahta ya. Silakan Ustadz Tahta. Dengan didikan orang tua pastinya ya. Dengan didikan orang tua atau Bu Rasmi gantian. Oi gantian oi. Bu Rasmi nih. Oh. Justru kalau tidak tahu itu kan macam-macam pikirannya. Kalau udah, nak jangan usah nonton, nak baca kitab aja nak, amsal nak. Masa mau gitu? Nah, kalian perempuan nonton apa? Ini Bu nonton ini. Tidak usah, baca kitab aja. Ini ada babnya itu, gitu. Nah, jadi praktekin setelah tahu. Justru kalau tidak tahu itu udah ngerti. Ya kalau disuruh baca itu nanti. Kita praktekin yuk gitu. Iya, anaknya nggak ngerti, orang yang sudah macam-macam
karena nggak tahu jaga diri gitu loh. Apa sih dibahas ini? Kenapa nggak open cam ini? Catata Ciku Al Hidayah. Assalamualaikum Bang Al Hidayah. Masih ngudut ya. Assalamualaikum Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru, selamat malam. Open cam aja, Cak. Bang Rasmi, selamat malam Bang Rasmi. Udah dirasmi belum? Open cam Kalau belum aja. dirasmi aku rasmi ini. Ibu, bukan abang, ibu. Oh ibu, bukan sayang gitu. Ibu pirang. Ini Bu Rasmi nih memang lah. Bu Rasmi nanya aja deh, tuh ada Ustaz Tahta tuh Bu Rasmi. Kita tanya Bu Rasmi, dia nggak selesai jawab ya, dia ditanya gini. Ngeri ya Bu Rasmi ini, ditanya nggak selesai jawab dia nggak berhenti dia nanya. Jawabnya nggak berhenti dia. Ayo Bu Rasmi. Pak Natalia. Itu loh, tanya-tanya aja sama Ustaz Tahta itu loh Bu Rasmi. Atau gimana Bu Rasmi, mau aku tanyain aja Kak, kalau belum ada pertanyaan. Tanyalah dulu, aku tanya. Oke lah. Ya kita tentang ketuhanan aja ya Bu Rasmi ya. Bu Rasmi, ini dari dulu udah berapa tahun nih Bu Rasmi Kristen nih? Nggak pernah ada gejolak batin apa gimana Bu Rasmi mengenai Yesus itu Tuhan? Pernah bingung nggak Bu Gejolak Rasmi? batin gimana? Saya harus menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tapi ternyata Yesus sendiri masih berdoa gitu. Gimana Bu Rasmi? Kau nggak paham Natalia. Dia itu kan di situ menjadi manusia, datang ke dunia sebagai manusia. Dia kan di situ mengajari umat manusia. Jadi kau harus tahu kalau di situ Yesus itu mengajari umat manusia. Makanya dia mengajarinya berdoa, mengajarinya firman-firman Tuhan. Sebenarnya itu firman Yesus itu sendiri, cuman dia firmannya versi Tuhan, bukan versi manusia. Hanya saja dia menyampaikannya versi manusia gitu loh. Sewaktu dia manusia dia menyampaikannya gitu. Sewaktu dia manusia, Dia menyampaikan langsung gitu loh Natalia. Yesus Tuhan itu menyampaikan langsung kepada umat manusia dengan memakai tubuh Yesus gitu. Jadi kita mendengar sendiri firman Allah itu dari Allah itu sendiri gitu loh Natalia. Tetapi Allah itu kan roh, dia menjadi manusia gitu. Jadi Allah itu roh, Allah itu roh, Allah itu roh terus jadi manusia dia datang gitu. ke dunia, dia datang ke dunia menjadi manusia. Dan sewaktu manusia dia memberikan firman itu mengajari kita langsung gitu. Allah itu sendiri langsung mengajari kita gitu loh Natalia. Oh berarti waktu yang berdoa dia itu memakai daging. Yang waktu berdoa hanya itu saja di dunia dia memakai daging. Waktu dia berdoa itu berarti Bapa menjadi manusia begitu. Bu Rasmi? Yesus tadi kan bukan ada kukatakan Bapa menjadi manusia Natalia, aku bilang Allah menjadi manusia. Nah, Allah itu loh, Gitu. Allah jadi Jadi manusia katanya. di mana kalau sudah menjadi manusia, manusianya ini dikatakan anak gitu. Manusianya ini yang dikatakan anak ya. Tuhan Allah di sorga itulah Bapa gitu. Oh, Tuhan Allah di surga Bapa, tapi Tuhan Allah yang menjadi manusia bukan Bapa, Allah yang lain lagi. Bukan, karena dia sudah memakai Bukan. daging manusia. Karena Allah itu bukan daging Natalia. Allah itu roh, Allah itu bukan daging. Allah Bapa yang di surga itu Tuhan bukan? Roh, Tuhan roh. Iya Tuhan bukan Tuhan ya. Ya, Yesus manusia makai tubuh. Oke, Yesus itu manusia memakai tubuh, bukan Tuhan. Yesus itu. Itulah aku bolak-balik kok nggak paham. Allah itu roh. Ya. Yesusnya yang saya tanya Yesusnya. Kalau Bapaknya itu roh Yesus saya paham. itu Bapak itu roh Allah surga. yang menjadi manusia. Iya. Tahu nggak roh Natalia? Tahu nggak roh? Roh Tahu. itu nggak punya daging. Ya, nggak punya Oke, daging dia. iya. Oke.
Terus yang namanya Yesus datang ke dunia dia memakai daging. pakai daging, namanya Yesus. Nah, Yesus ini Iya. yang pakai daging ini, dia Tuhan juga apa bukan? Atau dia cuma manusia aja, nggak ada Tuhannya? Kalau gini, Rohnya manusia, Tuhan. Yesus ini kan punya roh. Setiap manusia punya roh. Rohnya Yesus ini ya rohnya Tuhan itu sendiri. gitu. Oh, rohnya manusia, rohnya Yesus itu rohnya Tuhan. Yo. Tapi waktu Yesus berdoa itu untuk mengajari begitu. Karena dia manusia di situ ya dia berdoa. Kan dia punya daging di situ. Dia Nah, bukan waktu dia Tuhan berdoa di situ, dia berdoa punya kepada daging. siapa? Waktu dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Oh, Kepada Tuhan. Bapa di surga. Berarti Tuhan yang namanya Yesus berdoa lagi kepada Tuhan yang Bapa. Oh gitu. Oh ya. Kenapa nggak langsung berdoanya aja ke Tuhan yang Bapanya aja, Bu Rasmi? Kenapa ke Yesus? Yesus aja masih berdoa ke Bapa. Di situ Yesus itu manusia, Natalia. Kau ini bolak-balik makanya Lah kau iya, dia kan malah nggak manusia. nampak kau. Kenapa nggak langsung Bu Rasmi berdoanya ke Bapa? Kan di situ Yesus kan manusia. Iya, kan dia berdoa langsung ke Bapa. Nah, terus Bu Rasminya kenapa nggak berdoa langsung ke Bapa? Kok berdoanya ke Yesus? Loh. Kami berdoanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ya itu kenapa Bu Rasmi? Kenapa Bu Rasmi berdoanya kepada Yesus? Yesus aja berdoanya ke Bapa. Kenapa Bu Rasmi nggak langsung berdoa ke Bapa? Seperti apa yang dilakukan Yesus? Berdoa langsung ke Bapa. Kepada Tuhan Yesus, Natalia, bukan kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nggak jadi manusia Yesus ya, Tuhan Yesus ya. Nah, kenapa berdoanya kepada Tuhan Yesus? Jadi begini. Nah, jadi begini. Tuhan itu menjadi manusia. Dia datang untuk mengajari manusia dan untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Itu tujuannya datang ke dunia. Ya, sewaktu dia menyelamatkan umat manusia, yaitu dia mati di kayu salib, ya, dia disiksa, dihina, difitnah, ditikam dan sampai mati digantung di kayu salib. Itulah hukuman kita di neraka, ya Natalia. Siksaan yang dialami Yesus itulah siksaan kita di neraka, digantikan oleh Yesus gitu. Karena Yesus itu tidak berdosa, nggak mungkin dia mengalami siksa neraka, tetapi digantikannya siksa kita di neraka. Yang diajarin itu. Yesus, bentar kok jadi khotbah. Yang diajarin Yesus itu apa, Bu Rasmi? Ya, tunggu dulu. Jadi udah mati dia di kayu salib itu kan, Natalia. Udah mati, dagingnya itu tubuhnya tadi itu, tubuhnya yang manusia itu tadi kan udah mati. Jadi kalau sudah mati, berpisahlah daging dengan roh. Rohnya turunlah ke neraka mengalahkan iblis. Disitulah dia menyelamatkan umat manusia. Sudah turun rohnya ini ke neraka, dikalahkannya iblis, diambil kunci neraka, baru dia bangkit lagi ke dunia. Sesudah bangkit ke dunia 40 hari di dunia, naiklah, sebelum naik ke surga dia katakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk, baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di situ dia sudah Tuhan, kemanusiaannya itu sudah mati, dia sudah memakai tubuh baru yang suci. Itulah makanya dia tidak mau disentuh. Aku jangan sentuh karena aku belum pergi ke rumah Bapakku. Gitu. Aku belum ke rumah Bapakku, belum ke Bapamu, belum ke Allahku, ke Allahmu, ya kan? Nah, itu loh dari tadi. Terus berarti yang Yesus ajarkan selama ini kayak Yesus itu berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, kenapa Bu Rasminya ini kok berdoanya ke Yesus? Katanya Yesus itu dia mati dulu, mengalahkan maut, ya kan? Terus barulah dia menjadi Tuhan. Hah? Apa? Salah? Salah kan? Oh iya. Loh. Kok ketawa dia? Kok ketawa? Bu Rasmi. Bu Rasmi. Yo, apa? Oh iya.
Oh iya ternyata. Nah, kenapa Bu Rasmi? Bu Rasmi itu bilang dia mengajarkan. Sebenarnya yang diajarkan Yesus, tapi kenapa kok malah nggak diikutin sih sama Bu Rasmi gitu loh Bu. Kayak Yesus tadi berdoa, dia mengajarkan berdoa ke Bapa. Tapi Bu Rasminya kok ngeyel, berdoanya kepada Yesus. Padahal siapa yang ngajarin berdoa kepada Yesus? Siapa yang ngajarin? Terus Bu Rasmi bilang dia itu jadi Tuhan. Padahal semasa Yesus di dunia, Yesus aja habis habis dia disalib itu ceritanya kan, begitu dia bangkit, murid-muridnya aja mengira dia hantu gitu loh, bukan Tuhan, tapi hantu gitu. Tapi Bu Rasmi kok ngirain dia Tuhan? Gimana Bu Rasmi? Ya kan mengira hantu gitu kan. Aku juga bisa mengira kau anjing. Oh, anjing jare. Paham dari tadi. Gini loh Bu Rasmi, kalau murid-muridnya aja saat Yesus bangkit terus dikirain hantu gitu kan, mengira Yesus itu hantu. Kalau murid-muridnya tahu Yesus itu Tuhan, nggak mungkin dong murid-muridnya tuh bilang oh hantu gitu, nggak mungkin, karena dia tahu kalau itu Tuhan. Masa Tuhan dibilang hantu? Gitu loh Bu Rasmi. Mengira hantu, Natalia, bukan dikatakan hantu. Oh itu mengira hantu. Iya, mengira hantu. Setelah mereka tahu kalau itu Tuhan Yesus kan gitu. Di mana tahu itu Tuhan Yesus? Di mana? Bukan. Nah, tadi kau bilang mengira. Tuh, baca lanjutannya dong. Loh, mana di situ mengira hantu ternyata itu Tuhan. Itu di mana? Nggak ada. Murid-muridnya ternyata itu Tuhan. Nggak ada Bu Rasmi. Di Markus 6:49 itu yang di atas air ya, kalau yang di atas air ya. Lukas 24 itu dikirain Yesus hantu. Lukas 24:37. Ayo Bu Rasmi. Bacaan berapa, Natalia? Lukas 24. Nih, ku tunjukin. Ini laptopku nih loh, nyebelin nih loh nih. Aku nengok kau, Natalia, bisa kau mualaf. Aduh nggak bisa aku, Natalia. Terus terang langkah tangan aku nggak bisa aku jadi mualaf. Apa sih? Siapa yang ngajak kau jadi mualaf, woi? Siapa yang ngajak kamu jadi mualaf? Nggak butuh banget, nggak butuh. Nggak tahu, kau banyak yang ngajak aku mualaf. Nih, bentar aku tunjukin nih ayatnya nih. Ini soalnya laptopku nih nyebelin nih, kena gangguan sinyal. Lukas 24:37. Nih ya, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu rek. Dikira hantu. Gimana loh Bu Rasmi, muridnya aja loh, Yesus bangkit itu malah dikirain hantu, menampakkan diri dikira hantu, bukannya Tuhan. Berarti Yesus nggak pernah kan ngomong aku mati nanti bangkit jadi Tuhan, nggak pernah Yesus ngomong gitu. Dikasih tahu. Gimana sih Bu Rasmi? Cuman pada masa itu mungkin murid-muridnya kan antara percaya dan tidak, kan begitu. Percaya dan tidak apa? Percaya Yesus jadi Tuhan gitu. Ini yang bangkit dari mati itu gitu loh. Gimana mengira hantu, kan dibilang di situ mengira kalau dia itu hantu, ternyata Yesus. Iya, mengira. Iya, mereka mengira itu hantu. Mereka melihat Yesus tuh dikirain itu hantu. Jadi Yesus tuh disalib, terus bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, tapi ternyata kasihan banget murid-muridnya itu malah kaget tuh, dikirain mereka tuh ngelihat hantu gitu loh. Ngelihat Yesus bangkit tuh bukan ngelihat, Yesus bangkit menjadi Tuhan gitu, enggak gitu. Yang ada mereka mengira mereka melihat hantu. Gitu loh Bu Rasmi. Terus kenapa Bu Rasmi malah percaya Yesus itu bangkit jadi Tuhan gitu?
Murid-muridnya aja nggak ada yang kayak gitu loh Bu Rasmi. Lukas 24 ayat berapa tadi? 37. Lukas 24 37. 37. Oke. Ini ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Apa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang." Ini kalau nggak salah kepada Thomas ini ya. Ini kepada Thomas. Ini si Thomas ini sama kayak kau nggak percaya kepada Tuhan. Ada keraguan-raguan di dalam hatimu. Ini si Thomas ini. Terus dikirain hantu apa bukan? Karena si Thomas ini, makanya dikatakan si Thomas dia percaya kalau sudah melihat langsung, makanya Tuhan Yesus langsung menampakkan bekas. Mana si Thomas? Mana si Thomas di situ? Itu semua murid itu. Yesus menampakkan diri ke semua murid. Itu Yesus menampakkan diri ke semua murid itu Bu Rasmi. Bu Rasmi, perikopnya aja jelas, Bu Rasmi. Bu Rasmi. Terus kenapa Bu Rasmi murid-muridnya aja mengira Yesus itu waktu bangkit itu dikirain hantu? Bu Rasminya malah bilang dia Tuhan. Begini loh, kalau Bu Rasmi mengimani kenapa? Ya, muridnya mirip. Tetapi kan Yesus itu kan sudah kasih tunjuk sendiri gitu loh. Sudah dikasih tunjuk sendiri gitu loh. Ya, dikasih apa? Seharusnya walaupun tidak ditunjukkan bekas paku di tangannya, kita harus percaya. Tapi karena ini adalah cerita untuk Thomas ya, jadi ya seharusnya kau sesudah Yesus kan sudah katakan ini aku, rabalah tanganku. Kau tetap tidak percaya Natalia, berarti kau memang iblis gitu loh. Kalau Thomas sesudah ditunjukkan iblis yakin menyimpulkan aku iblis. Gini, bentar yakin menyimpulkan aku iblis. Kalau si Thomas dikasih tunjuk sama Yesus, inilah tanganku bekas paku, rabalah lambungku. Thomas sudah percaya. Nah, kau sudah dikatakan Yesus, inilah aku, raba paku, ini lubang tikaman di lambung. Kau tetap nggak percaya, berarti kau iblis. Apa sih kok iblis? Bu, aduh ibu ini kemana-mana Bu Rasmi nih. Bu Rasmi kalau mau bilang aku iblis, sebenarnya Bu Rasmi itu harusnya malu loh. Karena apa? Iblis itu pernah loh membawa Tuhan Anda sampai dibawa ke bubungan tinggi gitu ya, ditawarin kerajaan ya kan beserta isinya. Nah itu kalau Bu Rasmi sampai ngeklaim saya itu iblis karena nggak bisa menjawab, itu bahaya sekali Bu Rasmi. Karena iblis saja tuh pernah membawa Tuhan Anda berkeliling gitu Bu Rasmi. Jadi mending kalau ditanya itu jawab aja gitu loh yang nyambung. Ya Bu Rasmi ya. Iblis kata Yesus sama kau kan. Enyahlah kau Natalia iblis kata Yesus sama kau. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus? Enyahlah kau Natalia iblis, di mana-mana ada di mana? Makanya kau jangan baca satu-satu ayat Natalia. Di situ Yesus mengusir iblis. Kau baca ke bawah lanjutannya. Enyahlah kau iblis. Gitu kata Yesus kepada iblis. Apa lagi nih? Iya, enyahlah kau iblis. Engkau harus menyembah dan berbakti kepada siapa? Engkau harus menyembah siapa? Pada Tuhan. Sebab engkau harus menyembah kepada Allahmu. Bukan kepadaku, bukan kepada Yesus, bukan. Loh, bukan. Loh, loh katanya. Iya. Kepadaku di situ Yesus manusia, makanya. Iya, makanya memang dia manusia Bu Rasmi. Makanya karena dia manusia, sampai-sampai waktu dia katanya udah disalib, dia bangkit, dikirain dia hantu, bukan Tuhan.
rata-rata dari tadi udah dibilang Tuhan Allah itu roh. Terus Yesusnya ini Tuhannya dari mana coba? Tuhannya dari mana? Katanya harus mati dulu, bangkit baru jadi Tuhan gitu. Itu mah kata Paulus, bukan katanya Yesus. Udah aku bilang roh di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan. Roh di dalam tubuh Yesus, roh di dalam tubuh manusia Yesus itu Tuhan. Roh di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan. Mantap juga kau karena kau sudah dipengaruhi iblis. Nah, iblis lagi dia bilang, iblis lagi. Padahal Tuhan dia pernah loh berserak ya kan? Bukan berserak, sorry. Tuhan dia pernah loh dibawa iblis. Yesus itu iblis. Kau nggak Ya, tahu kalau itu. gini. Bu Rasmi dengar dulu baik-baik. Kalau roh Tuhan itu ada di dalam tubuh Yesus. Coba Bu Rasmi baca ini. Bentar ya. Bentar. Ini nih. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini kalau Tuhan, rohnya juga Tuhan, kenapa kok Tuhan teriak-teriak lagi? Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Apalagi Tuhan yang mana lagi nih? Katanya roh Tuhan itu di dalam tubuhnya, kok ditinggal? Kalau udah ditinggal roh berarti udah gak ada roh, mati dong dia. Tapi dia masih bisa ngomong, belum mati. Terus roh apa yang di dalam tubuh Yesus saat Yesus berteriak ini? Katanya roh Tuhan. Tapi roh Tuhan ditinggal Tuhan. Apalagi nih? Gimana sih Bu Rasmi? Kau nggak paham. Tadi udah kukatakan Tuhan itu datang ke dunia untuk mengajari dan menyelamatkan manusia. Berarti dari tadi aku ngomong otak kau entah kemana-mana. Itulah caranya Allah untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu dia harus menggantikan derita kita di neraka. Saya nggak nanya dia harus menggantikan. Gini loh Bu Rasmi. Menyelamatkan kita. Berarti dari tadi memang akiumu sudah disuruh Apa sih Bu Rasmi? makanya nalarmu nggak nalar-nalar. Bu Rasmi sudah, jangan